Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita jumpa lagi dengan channel TPTJ Silin Papua. Channel yang tidak kreatif, videonya panjang-panjang, bahasanya kurang ilmiah, tidak keren, apalagi. Ya itulah kira-kira gambaran channel ini. Tapi tidak apa-apa. Ya setidak-tidaknya 1-2 angka atau 1-2 kalimat dapat diambil manfaatnya. Hari ini bincang santainya tentang apa enaknya. Oh ya, kita bahas kasus saja. Kasus dalam kegiatan persemaian vegetatif, khususnya stek pucuk, dan yang dibahas ya stek pucuk Sorea levrosula. Dulu pernah saya ikut magang silvicultur intensif, Mafesilin 1 disingkat, artinya saya yang pertama dalam kegiatan itu. Ya memang sebelumnya banyak yang sudah menguasai teknik silvicultur intensif, yaitulah para pakar, para ahli, dan para instruktur. Nah, kami dijadikan peserta pertama. Jumlahnya cukup banyak. Kami magang di PT, tidak bisa saya sebutkan, takut salah, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi salah satu PT di Kalimantan Barat misalnya. Tapi tetap saya tidak bisa, kalau sudah ada izin dari PT tersebut ya saya berani bicara, tapi kalau belum ya takutnya apa yang saya sampaikan ya dapat berakibat negatif untuk perusahaan tersebut. Jadi ya saya sebut saya PT di Kalimantan, PT besar yang sudah sangat maju, kegiatan silvicultur intensifnya sudah jalan dengan baik. Justru PT itu yang pertama sebagai model untuk kegiatan silvicultur intensif. Sekali lagi tidak bisa saya sebutkan karena kan takutnya bahasa saya ada yang salah atau kurang tepat, nanti ya efeknya ke PT tersebut. Kalau efeknya ke PT yang posisi kami berada ya nggak masalah, paling saya yang dipecat kalau salah kalimat. Tapi kalau menyangkut dengan PT lain, karena PT itu yang membesarkan saya dulunya, saya harus menjaga dengan baik nama PT tersebut. Karena ilmu yang saya dapatkan di sana sangat banyak terkait dengan teknik silvicultur intensif. Baik, saya ambil satu kasus di sana dulu. Pada kegiatan persemaian vegetatif, pembuatan stek pucuk, ada greenhouse dan aktivitas sudah berjalan. Pembuatan stek pucuk sudah jalan dengan sempurna, tapi di sana juga ada pembuatan stek pucuk yang di luar greenhouse, hanya membuat naungan seperti persemaian biasa, blok-blok dengan pengaturan-pengaturan tertentu seperti mungkin naungan 75%. Artinya apa? Bangunan tersebut dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan tanaman, dalam hal ini stek pucuk. Dijaga suhu dan kelembapannya. Di greenhouse pun berjalan seperti biasa dengan menjaga suhu dan kelembapan di greenhouse. Sama-sama melakukan pembuatan stek pucuk dan hasilnya hampir sama. Justru yang di luar greenhouse tadi, yang ada di blok-blok naungan tadi,
terkadang dari hasil per bulannya prosentase keberhasilan berakar stek pucuk lebih banyak di blok-blok tersebut di luar greenhouse. Yang penting suhu dan kelembapannya terjaga sesuai dengan kebutuhan stek pucuk tersebut. Jadi dari sini saya dapat simpulkan pengaruh greenhouse terhadap pembuatan stek pucuk. Ya, kalau hasil di luar greenhouse, proses pembuatan stek pucuk kadang lebih besar persentase perakarannya. Jadi greenhouse ini pengaruhnya di mana terhadap pertumbuhan stek pucuk, dalam hal ini proses perakaran. Jadi ini muncul pertanyaan, apakah greenhouse tersebut belum memenuhi syarat sebagai greenhouse? Karena kalau saya lihat seperti yang saya sekarang ini berada, greenhouse sudah mewah, ini sudah bagus. Mungkin ada komponen-komponen yang belum dilengkapi seperti fogging, apa itu istilahnya fogging nih, pengembunan belum ada. Tapi ya dengan situasi begini, ada ram, paranet, atap fiber, kayaknya hampir sama dengan suasana di teras rumah saya. Dinginnya, sejuknya, nah, artinya itu apakah greenhouse ini harus perlu komponen-komponen lain yang membedakan dengan blok-blok tadi, tempat pembuatan stek pucuk tadi. Jadi kesimpulannya, khusus pembuatan stek pucuk Sorea leprosula, kalau betul itu istilahnya setelah dilakukan, setelah diaplikasikan, dan setelah dibuat antara greenhouse dengan di blok yang kita buat sedemikian rupa tadi di luar greenhouse, hasilnya sama, bahkan lebih banyak persentase di luar greenhouse. Ya sebenarnya untuk pembuatan stek pucuk tidak harus membangun greenhouse yang mewah. Kalau betul, artinya persentase perakaran sama dan kualitasnya sama hasilnya. Jadi nanti kami akan coba untuk di sini. Kami akan coba membuat, kalau greenhouse harus tetap berjalan 100%, karena rugi bangun sudah mahal-mahal tidak digunakan, artinya tetap akan berjalan normal. Tapi kami akan cobakan juga membuat stek pucuk di bawah naungan blok-blok tadi. Kalau hasil sama, ya tetap. Artinya apa? Perluasan bisa dilakukan tanpa membangun greenhouse. Yang penting tadi, kalau betul blok tersebut, blok yang dibuat nantinya menghasilkan stek pucuk dengan perakaran maksimal dan hampir sama atau sama dengan di greenhouse atau lebih dari greenhouse, berarti kan bisa diperluas dengan segera. Jadi itu, semoga ini bisa dibahas nantinya. Artinya kan kalau ada masukan mohon berikan ke saya. Ya, dari paparan singkat ini jelas bahwasanya kalau betul waktu tahun 2007 saya magang dan memang ada, dan kenyataannya itu ada, bahwasanya persentase perakaran di luar greenhouse dengan membuat bangunan seperti persemaian biasa, hanya memanipulasi lingkungan saja, dalam hal ini suhu dan kelembapan, dibuat sedemikian rupa untuk pertumbuhan stek pucuk, hasilnya maksimal dan bisa. Artinya apa? Yaitu tadi, kita akan buat perluasan kebun stek, sehingga nanti kita akan buat stek-stek pucuk di luar greenhouse. Karena pembangunan greenhouse, jika target tanam ditambah greenhouse terbangun lagi, itu besar sekali biayanya. Kalau ada yang lebih murah dengan membangun blok saja dengan naungan sarlon, hasil sama, persentase perakaran sama, bahkan lebih, ya kenapa tidak? Kita harus kembangkan itu. Jadi itu, semoga apa yang saya sampaikan ini betul adanya. Untuk memastikan kita akan cobakan nanti, tapi untuk di Kalimantan itu sudah dicobakan dan seperti tadi, tingkat keberhasilan cukup tinggi, bahkan hampir sama atau
Untuk waktu-waktu tertentu hasilnya lebih banyak persentase perakaran di luar greenhouse di bawah naungan tadi. Jadi kita akan coba nanti, semoga di sini sama dan berhasil. Artinya apa? Aman, nggak perlu bangun greenhouse banyak-banyak. Kita akan bangun blok naungan dengan intensitas cahaya tertentu, lalu memanipulasi lingkungan, suhu dan kelembapan dijaga sesuai dengan kebutuhan bahan stek tadi, ya aman sudah. Kita bisa segera tambah target tanam khusus tanaman dari stek pucuk, dan terkhusus lagi Sorea leprosula. Kita tunggu nanti persentase pembuatan stek pucuk di luar greenhouse di bawah naungan yang dimanipulasi sedemikian rupa. Oke, itu saja bahasan singkat ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam rimbawan, lestari standby. Kita bahas mancing.